agar nantinya tanaman tidak gosong. Karena berdasarkan pengalaman sering terjadi, dulu kami memix dengan unsur mikro dengan bahan aktif atau jenis insek pekatan atau minyak, itu daun cabai kami sering mengalami gosong kawan-kawan. Ini buahnya sudah ada yang mulai besar kawan-kawan. Ini yang lebih besar ini sudah banyak, sehingga kami memutuskan untuk melakukan pencegahan serangan hama lalat buah. Berjumpa kembali sahabat Dewata Tani TV. Hari ini kita akan melakukan penyempraian kembali. Penyempraian hari ini kita fokus pada pengendalian hama, khususnya perusak buah. Kemudian di sini kita akan mencegah yang namanya serangan lalat buah. Di sini sudah banyak kelihatan buah-buah yang semakin besar, tentunya ini akan memancing serangan hama lalat buah datang. Sehingga hari ini kita akan mengaplikasikan elemen baru khususnya untuk menangani ulat, spesifik untuk menangani ulat dan tentunya untuk mengusir lalat buah. Kita akan sepil tanamannya, nanti baru kita langsung aplikasikan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Untuk penampakan tanamannya sekarang sudah seperti ini kawan-kawan. Ini kemarin baru bisa kami lakukan perempelan daun bagian bawahnya. Terlihat batangnya sudah mulai besar-besar. Daun tunggal ini buahnya sudah ada yang mulai besar kawan-kawan. Ini yang lebih besar ini sudah banyak, sehingga kami memutuskan untuk melakukan pencegahan serangan hama lalat buah. Sudah rata-rata mempunyai buah yang besar. Setelah ini kita akan melakukan pemupukan. Untuk dosisnya kita akan angkat sedikit kawan-kawan. Tentunya jika kita berkelanjutan menggunakan pupuk yang dosis terlalu kecil, itu akan menyebabkan pertumbuhan buah atau pembesaran buahnya tidak optimal. Kita sepil lahan bagian atasnya seperti ini. Daunnya sangat hijau. Di sini sudah banyak terdapat buah-buah yang mulai besar. Kemungkinan ini 25 harian bisa panen ini kawan-kawan. Di sini untuk bagian atasnya, di sini belum ada tanaman yang menunjukkan gejala layu. Tanamannya lumayan bagus pertumbuhannya walaupun kita mengurangi pupuk kimianya. Di sini kita sepil yang belum melakukan perempelan daun-daun kawan-kawan. Seperti ini. Ini belum. Kemarin baru sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan sorenya. Di sini kegiatan kita terlalu banyak kawan-kawan. Belum juga pada bagian bawah itu rumputnya belum kita lakukan penyempraian. Ini buahnya sudah ada yang mulai besar. Perlu kita cegah untuk serangan hama lalat buahnya kawan-kawan. Kita di sini kan menggunakan hanya menyisakan satu batang, nantinya yang berkembang hanya batang pecahannya ini kawan-kawan. Nanti di sini ada tunas, ini akan tumbuh. Sama saja sebenarnya kawan-kawan. Hanya saja ketika kita menyisakan hanya satu batang utama saja, nanti ini yang berkembang. Berbeda halnya ketika kita menyisakan tunas airnya yang berkembang. Sama saja, tidak ada pengaruh spesifik tentang performa tanaman. Karena tanaman cabai memang rata-rata segitu saja kawan-kawan, walaupun kawan-kawan menyisakan sampai 10 tunas pun hanya segitu hasil tanamannya. Tapi ada beberapa hal juga yang perlu kawan-kawan perhatikan ketika ingin menyisakan tunas air atau merempelnya. Yang pertama, jika kawan-kawan ingin mendapat hasil yang maksimal, tentunya lebih optimal, saya sarankan memang untuk melakukan perempelan, karena buah yang dihasilkan untuk bobotnya lebih berat, tentunya lebih besar. Untuk yang disisakan tunas airnya, walaupun banyak buahnya kawan-kawan, tetapi itu lebih kecil buahnya. Sama saja kawan-kawan. Jadi intinya kan kita lebih baik sisakan batang utamanya saja. Selain itu juga buahnya lebih berat, nanti panennya lebih cepat. Bayangkan saja buah tanaman cabai kawan-kawan ketika tidak melakukan perempelan itu banyak sekali, rimbun sekali buahnya. Tapi kita melakukan pemanenannya lama kawan-kawan, karena
dari bobot buah, berat bobotnya itu pasti lebih ringan dibanding kita menyisakan hanya satu batang. Oke, seperti ini penampakannya sudah lumayan bagus. Pucuknya juga lumayan sehat kawan-kawan. Kemarin lumayan banyak terserang keriting. Sekali lagi saya tekankan di video ini kawan-kawan, untuk pemula jangan terlalu berambisi untuk melakukan pemupukan ya kawan-kawan. Saya justru lebih menganjurkan atau lebih merekomendasikan kawan-kawan gunakan pupuk yang dosis rendah dulu. Karena toh juga tanamannya belum besar, tentunya belum banyak memerlukan nutrisi. Berbeda halnya ketika tanaman sudah rimbun, buahnya sudah banyak. Oke, kita langsung pada proses penyepraiannya kawan-kawan. Untuk nutrisinya di sini kita pakai kembali menggunakan KCL. Untuk dosisnya kita memakai 5 tutup kembali. Ini sekitar 3 ml per liternya. Kemudian kita menambahkan morden. Untuk dosisnya kita pakai 2 tutup. Kemudian yang ketiga, di sini kita memakai unsur mikro. Ini bertujuan untuk menjaga tanaman agar tidak stres, tentunya mempercepat pemulihan saat terserang hama. Untuk dosisnya kita pakai 1 tutup saja. Untuk inseknya di sini kita memakai bahan aktif asepat. Ini bertujuan untuk menghalau serangan dari lalat buah. Tentunya tanaman kita sudah banyak buah-buah yang mulai besar. Kita segera lakukan pencegahan dengan menambahkan bahan aktif asepat ini. Untuk dosisnya kita memakai 2 sendok saja. Untuk inseknya di sini kita memakai 1 bahan saja kawan-kawan. Ini karena kan kita menggunakan pitaron. Insek kita banyak mengandung yang jenis EC, kemudian yang jenis minyak itu tidak baik dicampur dengan pupuk pitaronnya. Kemudian untuk fungisidanya di sini kita memakai tridium saja untuk kali ini. Untuk dosisnya 1 sendok. Setelah itu bisa kita langsung spraykan pada tanaman. Oke, sahabat-sahabat semua, sebelum kita akhiri, kita akan simpulkan dulu untuk perawatan kali ini. Yang pertama, di sini kita memakai nutrisi yang pertama KCL.
Ini bertujuan untuk membesarkan buah, kemudian berangsang pembentukan buah agar lebih berbobot. Kemudian yang kedua, di sini kita memakai unsur fosfat kembali, yaitu menggunakan pupuk Morden. Ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan tunas, kemudian menyehatkan tunas. Nanti daunnya akan menjadi lebih hijau dan tentunya segar. Kemudian untuk inseknya, di sini kita berfokus untuk mengendalikan atau mencegah serangan dari hama lalat buah. Ini dikarenakan tanaman sudah beberapa, lumayan banyak tanaman sudah buahnya mulai membesar. Seperti ini. Ini kawan-kawan sudah besar-besar buahnya. Walaupun belum lebat, nanti ini akan terus berkembang kawan-kawan. Puncuknya akan semakin banyak menjadi ranting, kemudian ranting-rantingnya semakin banyak, kemudian buahnya pun akan menjadi lebih banyak juga. Oke, yang untuk fungisidanya di sini kita hanya memakai fungisida tunggal, yaitu Tridium. Ini dikarenakan kita memakai kali ini kita mengaplikasikan unsur mikro, yang dimana kebanyakan dari insek yang sering saya pakai itu berjenis EC atau minyak. Tentunya itu kurang baik jika dicampur dengan unsur mikro, terutamanya Pitaron kawan-kawan, agar nantinya tanaman tidak gosong. Karena berdasarkan pengalaman sering terjadi, dulu kami memix dengan unsur mikro dengan bahan aktif atau jenis insek pekatan atau minyak itu, daun cabai kami sering mengalami gosong kawan-kawan, sehingga kami sarankan jangan dicampur. Oke, begini performa tanaman cabai rawit kami sekarang kawan-kawan. Sudah mulai hijau dan tentunya bunga-bunga sudah banyak yang bermekaran, tentunya akan menjadi calon-calon buah. Ini 20 sampai 25 harian mungkin sudah ada yang mulai merah. Di sini lumayan bagus pertumbuhannya. Oke kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang baru mampir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe kawan-kawan. Nanti kawan-kawan akan mendapat notifikasi ketika kami mengupdate perkembangan tanaman cabai rawit ini. Di sini kita akan belajar banyak tentang tanaman cabai rawit. Tentunya untuk kawan-kawan pula, kawan-kawan wajib subscribe. Nanti kita belajar bersama di sini. Kita akan memandu kawan-kawan. Bantu saya memandu untuk perkembangan tanaman cabai rawit ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga saja apa yang saya sampaikan kali ini bisa ada ilmu atau ada poin penting yang bisa kalian petik, khususnya untuk petani pemula ya kawan-kawan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai akhir dan terima kasih.